العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Asep Surahman yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah oleh Ustaz John Hardy tentang perkumpulan penanganan kematian di perumahan Gria Mitra. Untuk itu waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak-Bapak, Saudara-saudara, adik-adik kami, Jemaah Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah SWT. Kita selalu bersyukur kepada Allah karena saat ini walaupun dalam cuaca yang, bukan walau ya, dengan cuaca yang enak ngadem di rumah, kata Pak Aris waktu itu ya, enak ngadem di rumah, kita ada di masjid, ada kopi hideng, ada pisgornya, enak di rumah juga, lagi acara bagus. Kemudian kita juga disuguhi bayang-bayang perekonomian, masa depan segala macam, tapi kita tetap optimis dan berada di masjid ini. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umat manusia minal zulumati ilan nur, dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang. Bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, saya waktu diminta Pak Ade Yusuf kasih tausiah ya Pak, katanya. Oh, tentang apa Pak Ade? Terserah aja, katanya. Saya pikir kalau ilmu-ilmu lain sudah banyak pakar-pakarnya, ya kan? Pakarnya sudah banyak. Nah, saya hanya teringat beberapa waktu yang lalu ini pernah dimunculkan oleh Pak pembesar kita, Pak TBS, supaya kita bagaimana kalau kita di Gria Mitra ini membuat sebuah perkumpulan, ya, perkumpulan untuk menangani kalau ada kematian. Nah, saya ingat juga dari cerita Pak TBS itu, saya ingat di awal-awal dulu waktu kita mendirikan masjid ini masih bedeng, masih cikal bakal masjid. Saya pernah punya cita-cita 3 yang harus ada di Gria Mitra ini. Dan ini sebagai legasi kita yang bisa kita turunkan kepada anak cucu kita nanti. Yang pertama adalah kita harus punya lembaga pendidikan yang mapan di sini. Ya, bahwa Gria Mitra tempat pendidikan, terutama pendidikan agama, sehingga menjadi rujukan orang-orang untuk ada di sini. Itu sudah mulai kita rintis dalam bentuk yayasan MDTA segala macam. Walaupun sudah 4 tahun masih seperti maju mundur, tapi tidak maju mundur cantik gitu ya. Artinya masih belum menggembirakan, tapi cikal bakalnya sudah kita bikin. Tinggal kita bagaimana berikhtiar untuk mengelolanya secara lebih profesional, lebih punya semangat jihad, ya, yang akhirnya nanti bisa seperti lembaga-lembaga pendidikan khususnya untuk generasi muda kita yang berwibawa lembaga pendidikannya itu. Itu yang satu pengennya. Kemudian yang kedua, saya punya cita-cita dan mengajak dulu kita punya tempat wadah untuk pemberdayaan ekonomi umat
pemberdayaan ekonomi umat itu sudah kita gadang-gadang. Kita jangan hanya sibuk untuk mengumpulkan sumbangan, mengajak orang untuk nyumbang, tapi kita harus mengajak orang untuk cerdas mencari uang. Nah, alhamdulillah Pak Ian dan kawan-kawan merintis yang namanya Riyadhah, dan itu mirip-mirip dengan yang kita cita-citakan sebagai sebuah koperasi syariah. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu pada saat membahas tentang syariah mengatasi rentenir, yaitu mengemuka. Mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan. Dan yang ketiga, nah ini sebenarnya sudah berjalan, tapi belum dalam bentuk sebuah wadah yang organisasi yang solid ya. Dalam hal kita perlu punya sebuah perkumpulan sosial. Ya. Di mana di perkumpulan sosial itu khususnya tentang kematian, apabila ada peristiwa kematian di tempat kita ini, kita tangani dengan secara baik, secara sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah SWT. Yang pertama, landasannya adalah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, bahwa kita perlu bertolong-tolongan dalam kebaikan dan bertakwa. Kemudian dasar yang kedua, Rasulullah mengatakan bahwa kita umat Islam ini sebagai sebuah tubuh yang satu, badan yang satu. Apabila ada satu sakit yang bermasalah tubuhnya, maka semuanya merasa sakit. Kita pingin seperti itu. Jadi kalau ada satu keluarga ya yang mendapat kemalangan, kita semua yang berada di lingkungan Gria Mitra atau setidak-tidaknya yang di areal binaan Masjid Al-Muhajirin ini merasa bahwa sakit itu tidaklah sakit yang diderita oleh yang si ahli musibah saja, tapi kita merasa. Nah, jadi kemudian kita juga dulu ada slogan ya, Tatwam Asi. Nah, kalau masih ada ingat itu. Tatwam Asi itu kamu adalah aku gitu. Ya, atau aku adalah kamu. Kalau di Manado itu ada bunyinya, Payan mungkin ingat tuh. Situ timau tumau tau. Situ timau tumau tau. Artinya atau istilahnya kita orang ini bersaudara. Apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, kita harus merasakannya. Nah, jadi saya melihat penanganan ini sebagai sebuah muamalah ya, bukan terhadap kewajiban kita terhadap semayit, menyolatkan, bagaimana menyolatkan, memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan, itu kan sisi ibadah. Tapi kita akan melihatnya dari sisi muamalah. Nah, mari kita lihat ya, next Gifar. Nah ini misalnya ini. Kalau ada sebuah peristiwa kematian, ya peristiwa kematian, orang kan minimal butuh, ya si ahli musibah itu dia tentu butuh untuk sarana orang melayat, ya kan? Sarana orang melayat itu mulai di situ. Kita tidak masuk misalnya bagaimana kalau dia dari rumah sakit ke sini, ya kan? Tapi kita mulai misalnya begitu si jenazah ada di rumah itu, kita pinginnya tahu beres. Ya, si ahli rumah itu harus tahu beres, ahli musibah. Kenapa seperti itu? Karena ahli musibah itu orang yang sedang dirundung malang. Ya, pikirannya sedang tertutup. Kemudian dia ada juga yang tidak tahu bagaimana cara menangani kalau ada orang yang meninggal di rumahnya. Ya. Nah, selama ini kita sebenarnya sudah berjalan bagus. RT berjalan, ya kan? Kemudian DKM berjalan. Nah, cuman kalau kita lihat pola yang ada selama ini,
Yang pertama adalah sifatnya lebih spontanitas. Ya, jadi kalau ada yang meninggal spontan, siapa yang bisa melayat, melayatlah. Siapa yang bisa ikut menyelenggarakan, selenggarakanlah. Kemudian kalau orang yang ahlul musibah itu orang-orang yang ngetop, orang berduyun-duyun datang, ya kan? Orang akan berduyun-duyun datang, ramai. Apalagi misalnya pas pula misalnya kebetulan wafatnya di hari libur, itu orang ramai. Tapi kalau misalnya tanda kutip orang yang biasa-biasa saja, ya kan? Biasa-biasa saja. Nah, ini terjadi perbedaan penanganan. Nah, itu kan. Jadi satu itu. Kemudian yang kedua, mungkin kita ada perasaan karena sifatnya lokalisir, yang meninggal siapa? Oh, warga blok anu, itu RT anu. Oh, warga RT sanu. Itu seakan-akan kita merasa bahwa itu hanya beban RT situ. RT itu yang sibuk, ya kan? Gitu kan? Selama ini kan gitu. Kalau warga RT, misalnya RT A meninggal, yang sibuk di RT itu saja. Nah, ditambahlah dengan DKM, ya kan? Kita bersyukur di DKM kita ini punya Pak Amin, ya, yang selalu siap setiap saat untuk terjun apabila ada musibah. Tapi maaf cakap Bapak-bapak, saudara-saudara berbahagia, ini kan masih semacam unstructure ya, belum terstruktur, ya kan? Ya, Pak Amin gitu ya, Pak Amin ya, belum terstruktur. Nah, kita pengen strukturnya. Jadi kalau ada yang meninggal itu, kita sudah punya sebuah wadah organisasi, ya, organisasi. Dia yang menangani A sampai Z-nya itu, mulai dari memandikan, mengkafani, kemudian penyelenggaraan penyolatan termasuk penguburan, itu terjamin. Ya, terjamin di mana si keluarga ahlul musibah itu tahu beres. Malah kalau bisa dijamin juga dengan konsumsinya. Ya, konsumsi orang yang datang melayat, konsumsi orang bekerja, kemudian terjamin juga makamnya. Dia sudah harus dijamin makamnya, termasuk juga mobil jenazahnya sudah harus terjamin. Jadi orang yang meninggal itu yang dalam keadaan kalut, dia tidak usah bekerja, ada yang ngurus. Nah, itu. Ini kalau kita melihat di perkumpulan-perkumpulan lain ya, kalau di agama lain itu saya pernah melihat itu misalnya di orang-orang Cina itu ada namanya himpunan bersatu teguh, ya, himpunan cinta teman, itu seperti itu. Kalau udah meninggal beres. Nah, melayat itu, nah kalau sekarang misalnya kalau orang melayat datang ke rumah, ya kan, datang ke rumah itu kadang kan berbeda-beda ininya. Nah, kita bisa standarkan. Misalnya begitu ada meninggal, orang-orang yang bagian peralatan itu sudah siap. Dia SOP-nya adalah dia harus pasang tendanya, siapkan kursinya. Tidak, kalau sekarang yang nangani misalnya kan dari RT kan, cari kursi, cari tendanya, pasang. Itu pun kalau sempat pasang tenda. Dan ada lagi satu lagi yang lebih fenomenal Bapak-bapak. Kalau dulu-dulu orang-orang tua kita kan rumahnya besar-besar. Jadi kalau orang melayat ke rumahnya sih masih anteng ya, masih bisa. Kalau sekarang dengan rumah yang semakin mengecil, ya kita bisa membayangkan misalnya ya, kalau kita bersatu dalam musibah, RT 1, 2, 3, 4, 5, 10 dan 11 ada 600 warga, mereka akan melayat, kemudian setelah dikuburkan akan ada acara takziah, bisa bayangkan betapa crowdednya misalnya itu kan. Nah, kalau di agama lain itu sudah ada yang namanya rumah duka. Ya, rumah duka namanya itu. Kenapa seperti itu? Tapi supaya orang-orang si tuan rumah itu dia tidak merasa repot harus menata rumahnya, ya kan? Mengeluarkan perabot, karena rumahnya apalagi
rumahnya sudah tipe RSSSS gitu kan. Rumah sungguh sangat sederhana sekali, susah selonjoran, senggol-senggolan misalnya. Bayangkan kalau di situ orang harus melayat, ya orang harus melayat di situ. Nah, kalau di agama-agama lain itu sudah ada Pak namanya rumah duka itu, ya kan? Rumah duka. Hanya bedanya kalau mereka memang sengaja menyediakan rumah duka itu kan jenazahnya ditahan lama. Kalau kita kan enggak. Tapi kita juga bisa berpikir kalau warga kita di Gria Mitra ini sudah mulai dengan rumah yang tipe yang tidak bisa menampung banyak orang, kita sudah bisa juga berpikir perlu kita misalnya menyediakan rumah duka. Nah, kalau untuk pemakaman kita mulai sediakan dari mobil jenazah. Kalau mobil jenazahnya belum ada, yang penting organisasi ini yang ngurus mobil jenazah. Ya, jangan sampai si ahlul bait, ahlul musibah yang repot, dia tidak tahu. Pernah misalnya ada meninggal, kita tanya, sudah punya mobil jenazah? Aduh nggak tahu, duka ya. Siapa yang ngurus, siapa yang ini, gitu kan? Nah harusnya yang seperti itu tidak perlu terjadi. Makamnya juga, ya makamnya juga sudah kita uruskan makamnya. Dan si yang ahlul musibah ini tidak mengeluarkan uang 1 sen pun. Karena semua biaya mulai dari perlengkapan mandi, perlengkapan pengafanan, kemudian untuk membawa ke makam dan biaya makam itu sudah diurus oleh perkumpulan ini. Ya. Termasuk juga apabila ada konsumsi untuk orang yang bekerja pada saat hari H itu. Ya, misalnya orang yang memandikan, ya kan, orang yang membawa ke jenazah, membawa ke pemakaman, itu kan idealnya kita kasihlah dia makan misalnya, itu diurus. Sampai ke situ harus kita urus misalnya. Termasuk juga kalau ada yang minta ditakziahi. Nah, itu. Jadi kalau dalam pola ini kita untuk menghilangkan silang pendapat, misalnya wah tahlil itu bid'ah, ada yang tidak menyelenggarakan tahlil, ada yang menyelenggarakan. Nah, untuk silang sengketa kita tidak usah namakan tahlilan, kita beri nama mentakziahi. Ya, mentakziahi itu kan menghibur orang yang dalam keadaan duka. Misalnya setelah jenazah dikuburkan, minimal 1 kali kita harus takziahi ramai-ramai. Saya bapak-bapak terus terang waktu saya baru tinggal di Bandung, saya kaget ya pada saat ada ke Malang itu orang bertakziah, ayo kita takziah. Pas saya lihat, loh kok cuman sedikit gitu. Maaf cakap Pak, kalau kami di Padang atau saya pernah di Pekanbaru, kalau takziah 1 atau 2 hari setelah meninggal itu sak kampung hadir Pak. Sekampung hadir. Karena apa? Orang yang dalam perkumpulan itu diwajibkan hadir. Wajib dan didaftar. Di absen Pak. Kalau tidak datang 3 hari berturut-turut dikeluarkan. Dikeluarkan. Nah, karena kita tadi tatwam asi itu, kamu adalah aku. Kita satu jasad, satu tubuh yang harus merasa saling berempati terhadap yang berduka. Minimal kita setor muka. Kalau tidak bisa ikut memandikan, minimal setor muka. Nah ini yang yang perlu kita galakkan. Nah, terus terus ini saya bikin sederhana saja ya. Nah ini perbedaannya, kalau selama ini belum ditangani secara terpadu, sifatnya spontanitas antara RW, RT atau DKM yang bergerak gitu kan, atau tetangga yang bergerak. Nah kita pingin itu diselenggarakan oleh sebuah perkumpulan kita bentuk, apakah yayasan atau perkumpulan kita bentuk, A to Z-nya di situ, dari A sampai Z-nya ditangani di situ, dan kita punya orang-orang yang akan menangani. Tentu kayak Pak Jamin masuk, yang kita punya petugas memandikan, kita punya petugas memandikan dan mengkafani, kita punya petugas untuk membawa ke makam, kita punya. Itu harus kita punya. Dan kita biayai semua. Ya kan? Kemudian
Nah, kita memang kalau selama ini karena sifatnya spontan, jadi kalau sekarang kita kan masih punya iurannya 2000 per KK ya. 2000 per KK itu kan dikelola oleh RT, sebagian ke RW. Nah nanti, tapi kan sifatnya yang bekerja itu kan sukarela semua, ya kan? Sukarela, siapa yang sempat, siapa ini. Kita pingin orang-orang yang bekerja ini kita koordinir betul. Dan mereka tidak minta bayaran, tapi kita kasih uang lelahnya. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang ini, dia mungkin pada saat dia mengerjakan itu, dia tinggalkan pekerjaannya. Dia tinggalkan urusannya. Walaupun hanya memandikan apalagi pada saat membawa jenazah ke makam. Dia sampai tidak bekerja. Nah itu kan di samping pahala dia dapat, dia tidak minta upah, tapi kita yang punya kewajiban menghargai itu, kita gantilah ongkosnya. Nah untuk itu, karena butuh biaya, termasuk juga kita perlu mengadakan mobil jenazah. Kalau belum ada mobil jenazah, kita mungkin sewa atau tarik dulu. Ini kita sistem sewa. Dan makam itu kan ada biayanya, ya kan? Makam itu ada biayanya. Karena itu kita perlu udunan harus kita tingkatkan, naikkan udunan. Jadi setiap anggota yang ada di perkumpulan itu iuran lah, misal, ya kan? Kalau iuran pertama untuk udunan beli ambulan rame-rame 100.000 per KK misalnya itu kan. Nah nanti bulanannya 10.000. Nah nanti kita hitung Pak, berapa sih sekali penyelenggaraan gitu loh. Nanti ada hitung-hitungannya. Nah yang ketiga perbedaannya adalah kita menghilangkan perbedaan itu. Jangan sampai kalau orang itu karena dia kaya, karena dia ngetop, orang berduyun-duyun, ikut menyelenggarakan. Tapi kalau orang yang tanda kutip biasa-biasa saja, sedikit, malah terdengar sepi-sepi saja. Ya kan? Kita pingin pokoknya siapapun yang meninggal, bagi kita adalah duka kita bersama. Terus Gifar, ini idealnya seperti itu. Nah ini tujuan dan manfaatnya kita pingin ahli musibah itu mendapatkan penanganan yang total, terstruktur dan berstandar. Jadi semua orang siapapun dia standarnya itu. Ya, standarnya itu. Ya, mulai dari pokoknya seluruh penyelenggaraan itu kita lakukan untuk dia. Nah, fasilitas-fasilitasnya mulai dari begitu kita mendengar orang itu tertimpa musibah, kita bergerak. Ya kan? Yang sesi perlengkapan mulai bergerak, pasang tenda, drop kursi, kemudian pemandian, drop alat pemandian, langsung ini bergerak semua. Termasuk juga sudah siap. Kalau ini perbandingan Pak, kalau saya dulu di Padang ikut namanya perkumpulan kematian itu, tidak berbentuk yayasan, berbentuk ini, tapi kita benar-benar sukarela mengerjakannya dan digilir Pak, digilir. Pada saat gilirannya datang, mau tak mau dia harus bekerja. Saya misalnya pas dapat giliran gali kubur, itu diberitahu Pak, nanti apabila ada yang meninggal, John, tugas kamu gali kubur. Saya harus siap setiap saat Pak. Jadi pernah sekali saya sudah mau kuliah, udah siap pakaian kuliah, udah mau berangkat ke kampus, tiba-tiba ada yang datang. John, Sanu meninggal. Giliran kamu sekarang gali kubur. Nggak ada cerita Pak, copot baju, saya berangkat ke kuburan. Waktu itu masih kuat gali-gali kubur ya. Gali kubur Pak. Dulu sistemnya seperti itu. Nah kalau sekarang, kalau seperti itu mungkin agak berat, kita sediakan petugas-petugas khusus. Ya, itu. Nah, termasuk juga malam takziah itu. Malam takziah bagaimana caranya kita ramaikan Pak. Ya, karena niat kita adalah menghibur. Salah satu malam takziah itu kita menghibur orang yang ahli musibah itu, yang kematian. Bagaimana itu kita ramai-ramai, ya kan? Kita ramaikan. Gitu. Oke, lanjut Gifar. Ini teruskan sedikit-sedikit saja ya. Nah ini misalnya nih, kalau kita
keluarga binaan ini ada 600 kakak kalau tidak salah saya. Kita udunan 10.000 per orang, per kakak, maka terkumpul 6 juta misalnya. Kemudian uang pangkal udunan kita misalnya 100.000. Kalau 100.000 terkumpul 60 juta untuk beli mobil ini ambulan, ya mobil ambulan misalnya, atau mobil jenazah. Kemudian kita bikin standar, ya, yang kita layani sepanjang dia dimakamkan di Bandung Raya, kita antar sampai ke pemakaman. Tapi kalau sudah di luar kota, nah tentu ada standarnya misalnya gitu kan. Kita bikin standar-standarnya. Lanjut Gifar. Nah ini contoh Pak, ini sekali saja contoh. Ini misalnya Pak. Jadi ada sumber pendapatan bagi yang peserta aktif di situ karena iuran bulanan, kita cukup bayar 10.000 sebulan. Tapi kalau dia tidak peserta, tidak udunan, apabila terjadi musibah di situ, wajar dong kita cas dia gitu kan. Bukan kita cas artinya dia wajib membayar semua ongkos-ongkos itu. Ya kan? Wajib membayar semua ongkos-ongkos itu. Boleh, boleh. Kata Rasulullah kan kalau orang meninggal itu harta yang dia tinggalkan salah satunya kan untuk penyelenggaraan jenazahnya. Nah itu. Kenapa 3,1? Nah ini perhitungan saya sementara aja Pak. Misalnya gitu ya. Jadi kalau ada yang meninggal, perkumpulan kita ini butuh setidak-tidaknya biaya 3,1 juta. Nanti kan bisa dioret-oret lagi lah. Misalnya untuk apa? Biaya pasang tenda, kita kasih uang lelah lah yang bayar. Yang bongkar pasang tenda itu misalnya itu kan. Kemudian yang memandikan, pemandian, bahan-bahan untuk memandikan, kemudian kita kasihlah kehormatan honornya orang yang memandikan misalnya kan. Sekali memandikan misalnya 50.000 kah, ya 50.000. Nah kemudian kalau untuk kafan, biaya kafannya misalnya 300.000, biaya ambulan plus sopir 500.000. Kalau ambulan aja kita sudah punya nanti kan tinggal BBM sama sopir misalkan, kan bisa ditekan. Nah biaya pemakaman, makam itu kan dibayar kan? Kalau sekarang berapa Pak Sep? Tidak salah, 1,5 juta ya, 1,5 juta misalnya itu. Saya sekarang lagi ini, tapi apa namanya, lagi ada nego dengan seorang pemilik lahan. Kalau dia mau kita kelola lahannya itu luar biasa Pak untuk jadi makam. Kita mau bikin kayak apa namanya, Taman Firdaus itu ya, atau San Diego Hills misalnya gitu kan. Wah, San Diego Hills misalnya. Itu kan kalau kita bisa mengelola kan bagus, luar biasa itu kan. Nah, kemudian kalau ditakziahi kita perlu sediakan konsumsi takziah. Jadi si tuan rumah itu jangan sediakan apa-apa dari perkumpulan kita Pak. Dan konsumsinya jangan dibayangkan dapat makan besar kalau setiap takziah itu. Air gelas aja dikasih Pak. Ya, air gelas. Kalau kita dulu di Padang, Pak Oka, itu rokok Pak ditaruh-taruh itu. Di gelas-gelas kan. Orang ngambil rokok. Itu disediakan oleh perkumpulan ini Pak. Jadi si tuan rumah jangan misalnya mengundang. Kita kadang kan pakai istilah kita diundang untuk bertakziah. Pak, takziah itu bukan diundang Pak. Kalau istilah peribahasa kita itu, kalau kabar gembira kita berhimbauan, kabar duka kita berhamburan. Jadi kalau kabar gembira, orang itu gembira, kita baru datang apabila diundang. Ulah datang lamun diundang. Tapi kalau orang itu berduka, kematian, kita harus datang tanpa diundang. Harus datang dan tidak lihat dulu siapa kenal atau tidak kenal. Yang penting, oh warga kita ini meninggal, udah datang aja. Nah, begitu juga mentakziahinya. Kita harus takziahi ramai-ramai. Jangan sampai si tuan rumah takut ditakziahi. Kenapa? Dia harus menyediakan konsumsi. Ya kan? Misalnya minta, Pak, tolong peserta takziah 20 orang saja. Karena dia menyediakan konsumsi. Harusnya itu tidak usah ada Pak. Kita sediakan semua. Nah itulah untuk itu kita butuh biaya-biaya seperti ini.
Nah, kalau dia tidak ikut dalam perkumpulan, ya dia akan mungkin kalau ada donatur bayarin lah. Tapi kalau enggak seperti ini. Nah, ini semacam ini saja baru wacana-wacana. Saya terus terang sudah lama terpikir, ya. Dan setahun yang lalu saya pernah bahas secara tertutup dengan kawan-kawan yayasan, tapi saya tidak berani mengemukakan ini. Kenapa tidak berani mengemukakan ini ke publik? Karena biasanya Pak, yang ngusul itu, ya, yang ngusul bonyok gitu kan. Siapa ngusul dia yang bonyok. Dia yang capek kerjanya, kemudian dia capek jadi ujung tomboknya sekalian. Nah, sementara saya tidak dalam kapasitas itu lagi gitu loh. Ya kan? Apalagi misalnya saya sudah mencoba merintis kayak yayasan aja masih sepi-sepi. Nanti saya usulkan lagi, ya nanti sepi lagi gitu loh. Tapi ini satu dari 3 yang kita cita-citakan dari dulu Pak. Dari kita 3 punya cita-cita, salah satunya ini yang belum terwujud. Nah, mudah-mudahan sedikit lagi 1 menit nih Pak. Ada kunci suksesnya. Ini baru bisa sukses apabila semua kita punya komitmen, terutama level-level pimpinan. Mulai dari RT, RW, kemudian Forkom, DKM, yayasan, kita sama-sama punya komitmen mewujudkan ini. Insya Allah bakal terwujud. Tapi kalau kita tidak punya komitmen, ya tidak akan terwujud. Yang kedua, warga berpartisipasi aktif, ya, mau diajak iuran dan mau disuruh. Nah, itu yang penting. Mau diajak kalau takziah, mau ditugasin kalau kebagian untuk gali kubur bawa jenazah ke pemakaman, mau digilir untuk memandikan misalnya. Digilir, Pak. Harus mau gitu. Yang jadi masalah kenapa? Orang tidak mau diajak-ajak udunan. Kenapa? Oh, ini kan fardu kifayah. Kalau saya meninggal, Anda nak kuburkan, Anda dosa, gitu kan? Jadi orang nak mau iuran. Padahal seperti yang dibilang oleh Pak Haji Amin semalam, ini kesempatan kita untuk beramal dengan cara ini. Fardu kifayah iya, tapi yang mengerjakan fardu kifayah itu pahalanya jauh lebih besar. Karena kita di samping dapat pahala, kita juga menyelamatkan orang-orang dari dosa. Ini Pak. Kemudian yang ketiga itu kerelaan dari orang-orang yang diajak bertugas gitu loh. Jadi pas giliran memandi. Jangan kalau sekarang kan begitu ada yang meninggal kan ingat kita Pak Amin aja. Ya kan? Akhirnya Pak Amin jadi korban terus menerus. Nah, kita pengen ini semangat berkorban ini kita bagi. Itu demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kalau tidak terlaksana juga nggak apa-apa, setidak-tidaknya saya sampaikanlah ini. Ya, tapi mudah-mudahan jadi pemikiran untuk bisa kita legasikan ke anak cucu kita. Karena nanti pelakunya kita, penikmatnya kita juga. Nanti kan kita juga yang akan diusung-usung kan ke makam kan? Kita juga nanti itu. Kalau sekarang kita ngusung orang, nanti kita yang diusung. Ya, giliran gitu ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.